Oke, selamat siang. Selamat datang kembali pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya, di mana di minggu sebelumnya kita sudah membahas ya bagaimana hubungan produksi, penjualan, dan laba. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penggunaan laporan variable costing atau manfaat ya, manfaat dari laporan laba variable costing. Nah, jadi penggunaan laporan variable costing ini sendiri, adik-adik, atau biaya variabel ini sendiri ada dua. Kegunaannya itu yang pertama untuk mengevaluasi kinerja manajer, kemudian yang kedua untuk laporan dan evaluasi kinerja segmen. Nah, jadi laporan biaya variabel ini dapat kita pakai untuk menilai atau mengevaluasi bagaimana sih kinerja manajer dalam menghasilkan laba, kemudian bagaimana mengevaluasi kinerja segmen begitu ya. Oke, satu persatu kita akan bahas. Yang pertama untuk evaluasi kinerja manajer. Nah, tadi kan Ibu sudah sampaikan ya, biaya variabel ini dapat kita pakai sebagai indikator atau alat penilaian mengevaluasi kinerja manajer di dalam perusahaan tersebut. Bagaimana manajer tersebut menghasilkan laba setiap tahunnya begitu ya. Apakah labanya itu meningkat setiap periode dan apakah manajer itu mampu menekan biaya itu tetap setiap tahunnya. Misalkan tahun 2020, 2021, 2022 itu biayanya yang dikeluarkan dalam memproduksi itu tetap, tapi laba yang dihasilkan itu meningkat. Nah, itu kan baiknya atau bagusnya seperti itu ya, kalau manajer itu mampu membuat biaya tetap, biayanya itu tetap, harganya tetap gitu, nominalnya tetap, tetapi labanya atau keuntungannya itu meningkat gitu. Nah, jadi dengan laporan biaya variabel atau variable costing ini nanti adik-adik kan ada laporan laba rugi absorption costing ya waktu itu. Kemudian ada laporan laba rugi variable costing. Nah, di sini kita memfokuskan untuk variable costingnya itu penggunaannya untuk apa? Untuk kegunaan. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan ya bahwa variable costing ini akan menilai kinerja manajer dalam menghasilkan laba. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa laba itu atau laba yang dihasilkan perusahaan atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan itu akan mencerminkan bagaimana usaha atau kinerja manajer tersebut. Nah, pastinya kan kalau manajer itu usahanya bagus, baik gitu ya, pasti laba yang dihasilkan juga meningkat atau baik ya, karena laba itu akan mencerminkan. Tapi kalau misalkan laba perusahaan itu menurun setiap tahunnya, nah berarti bisa kita mengindikasi bahwa kinerja manajer tersebut kurang baik gitu. Oke, karena tadi kan saya sudah sampaikan bahwa laba itu mencerminkan upaya manajer, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh manajer. Mengingat bahwa eh, kita kan sudah tahu ya bagaimana hubungan penjualan biaya dan laba. Nah, jadi biaya, penjualan, dan laba itu berkaitan erat adik-adik. Jadi ada tiga hal yang perlu diketahui oleh seorang manajer. Nah, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama, jika pendapatan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, sedangkan faktor-faktor lainnya itu tidak berubah, maka laba akan meningkat. Nah, jadi gini, pendapatan meningkat nih, tapi biaya-biaya, nah itu tidak berubah, tetap dia. Pasti kan labanya meningkat ya adik-adik ya, karena dengan biaya yang tetap, biaya yang sama, tetap pendapatan meningkat. Otomatis laba perusahaan itu meningkat. Karena kan kita tahu untuk memperoleh laba itu kan diperoleh dari pendapatan dikurang biaya-biaya. Nah, kalau pendapatan tahun sekarang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, tapi biaya-biayanya sama. Nah, otomatis kan laba tahun sekarang itu meningkat gitu ya. Nah, oke, yang ke B, jika pendapatan menurun dari satu periode ke periode berikutnya.
di mana semua faktor-faktor lainnya tidak berubah. Nah, maka kita dapat mengidentifikasi ya bahwa labanya akan menurun karena pendapatan menurun, sedangkan biaya tetap. Nah, itu kan aneh ya, masa pendapatan biayanya tetap tapi pendapatannya menurun. Padahal biaya yang dikeluarkan itu tetap begitu sama nilainya, tapi pendapatannya menurun. Nah, otomatis akan mempengaruhi laba, di mana kita tahu laba itu kan diperoleh dari pendapatan dikurang biaya-biaya, begitu ya secara sederhananya. Nah, kalau pendapatannya menurun, otomatis laba yang dihasilkan juga menurun. Oke, kemudian yang ke C, jika pendapatan tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya, semua faktor-faktor lainnya tidak berubah, maka laba tetap ya. Jadi kalau pendapatannya tidak berubah atau tetap dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, biaya-biayanya juga tetap sama seperti tahun sebelumnya dengan yang sekarang, nilainya sama begitu. Nah, itu pasti laba yang dihasilkan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang itu tetap tidak berubah ya, jadi ya. Nah, jadi itu perlu diperhatikan oleh seorang manajer begitu ya. Nah, yang paling bagus itu adalah poin A ya, adik-adik ya. Poin A ini akan menggambarkan manajer itu berhasil atau bagus kinerjanya. Sedangkan kalau yang C, nah yang C ini memang dia tidak mengalami penurunan atau peningkatan, tetapi ini juga kurang baik ya. Kurang baik kenapa? Karena bisa kita mengindikasi bahwa kinerja manajer itu stagnan atau tetap tidak ada inovasi, tidak ada perbaikan begitu ya. Nah, juga sebagai bahan evaluasi sebenarnya ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, adik-adik, beberapa hal yang tadi saya sampaikan, yang ada poin A dan B dan C ini, ya itu kan tentang asosiasi. Kita harus, seorang manajer itu harus memperhatikan asosiasi antara penjualan, biaya, dan laba. Nah, asosiasi-asosiasi yang ada 3 itu tadi adik-adik akan sesuai dengan pendekatan variable costing, tapi tidak sesuai dengan pendekatan absorption costing. Jadi untuk ketiga hal itu hanya cocok untuk biaya variabel ya jadi ya atau variable costing, sedangkan untuk costing atau biaya full costing itu tidak cocok atau tidak sesuai. Nah, di sini ada diberikan contoh ya, ilustrasi. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa PT Mawar Tbk memiliki data operasi untuk 2 tahun pertama. Sebagai berikut. Asumsikan tidak ada biaya penjualan dan administrasi. Nah, jadi di sini dianggap tidak ada biaya penjualan dan administrasi. Nah, di sini kita lihat tabel 2.19 data operasinya. Nah, ini yang 2000A ini maksudnya tahun pertama gitu ya. 2000B tahun sekarang begitu. Karena kan 2 tahun nih, untuk 2 tahun. Nah, untuk tahun 2000A, biaya produksi variabel per unit itu 10.000 adik-adik. Kemudian produksi 20.000. Nah, barang terjual biayanya itu 25 ya per unitnya, 25.000. Nah, itu sebesar 10.000. Oke, maka overhead tetapnya itu 100 juta. Nah, sedangkan untuk yang tahun 2000B, biaya produksi variabel per unitnya itu sama-sama 10.000. Tapi untuk produksi atau produksinya itu hanya 10.000 ya, beda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu 20.000. Nah, barang terjual untuk tahun 2000B atau tahun kedua itu ada 20.000. Di mana di tahun sebelumnya itu hanya 10.000. Nah, kita lihat overhead tetapnya itu 100 juta. Nah, ini kita bisa lakukan ini ya, penghitungan
dari data yang sudah ada ini kita bisa tahu bahwa dari data tabel 2.9 dapat dihitung tarif biaya overhead pabrik tetap untuk tahun 2000A atau tahun pertama. Nah, itu diperoleh dari ini ya, 100 juta dibagi 10.000. Nah, 100 juta dibagi 10.000 itu tetap nilainya 10.000. Nah, sehingga dengan demikian biaya produksi penuh per unit untuk tahun 2000 adalah 2000A adalah 15.000. Nah, ini 10.000 ditambah 5.000. Nah, ini 10.000 ditambah 5.000 ini kita peroleh dari ini adik-adik ya, yang tadi kita sudah hitung tarif biaya overhead pabrik tetap tahun 2000A itu kan 5.000. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari 100 juta. 100 juta ini si overhead tetap ya dibagi 20.000 ini produksi. Ya, jumlah yang diproduksi begitu ya. 20.000. Nah, hasilnya 5.000. Kemudian untuk yang tahun 2000B sama biaya overhead pabriknya tetapnya itu kita peroleh dari nilai overhead tetap dibagi jumlah produksi. Nah, jadi 100 juta dibagi 10.000. Nah, hasilnya 10.000. Nah, jadi kita jumlahkan gitu. Kita jumlahkan. Makanya di sini disampaikan sehingga dengan demikian biaya produksi penuh per unit untuk tahun 2000A adalah 15.000. Itu diperoleh dari 10.000 ditambah 5.000. Oke ya. Kemudian untuk tahun 2000B adalah 20.000. Tahun 2000B adalah 20.000. Nah, itu 10.000 ditambah 10.000. Nah, ini 10.000 ditambah 10.000 ini yang mana, Bu? 10.000 ini 10.000 yang tadi kita sudah hitung di sini. Sebentar ya. Nah, jadi ini kan untuk tahun 2000B. Nah, itu nilainya 20.000. 20.000 itu dari mana? 20.000 itu dari tadi yang kita hitung tarif biaya overhead pabrik tetapnya. Nah, ini yang 10.000 ditambah 10.000 yang di sini. Biaya produksi variabel per unit. Nah, maka hasilnya 20.000. Nah, ini kan 10.000 ditambah 10.000. Nah, sedangkan untuk yang tahun 2000A tadi, kenapa 15.000? Nah, ini tahun 2000A ya. Nah, nilainya itu 15.000. 15.000 itu dari mana? Sama ya. Dari 5.000 yang tadi kita hitung, tarif biaya overhead-nya yang diperoleh dari overhead tetap dibagi jumlah produksi, hasilnya kan 5.000. Nah, ini 5.000 kita tambah dengan biaya produksi variabel per unit. Nah, jadi 5.000 tambah 10.000 hasilnya 15. Ya, begitu. Nah, ditanya ya, bagaimana kinerja manajer dari tahun 2000A ke 2000B? Apakah terjadi peningkatan atau penurunan kinerja? Karena kan tadi kita tahu ya bahwa tujuan maksud saya kegunaan atau manfaat dari variable costing itu kan untuk menilai kinerjanya si manajer. Nah, jadi kita sudah lihat nih datanya tadi.
Maka muncul kan ya pertanyaan nih, bagaimana kinerja manajer dari tahun 2000A ke 2000B atau 2 tahun terakhir? Apakah terjadi peningkatan atau penurunan kinerja? Nah, kita akan lihat ya bahasannya. Untuk kita mengetahui apakah kinerja manajer mengalami peningkatan atau penurunan kinerja, pertama yang harus kita lakukan itu kita menghitung laba dulu ya. Jadi ya kita hitung laba rugi tahun 2000A, 200A dan 200B. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya, perhitungan laba komparatif gitu ya. Kita membandingkan 2 tahun begitu. Nah, ini ada untuk absorption costing dengan variable costing. Oke, kita bahas absorption costingnya dulu ya, adik-adik ya. Oke, ini kita lihat di sini untuk tahun 200A. Nah, ini penjualannya 250 juta. Ini dari mana? Kita lihat kembali ke soal, ke data yang kita ketahui. Ya, 250 juta itu tadi adik-adik kita peroleh dari jumlah terjual ya, barang terjual atau produksi yang terjual di tahun 200A. Nah, itu kan ada 10.000. Nah, 10.000 ini per unitnya harganya, ini ada 10.000 unit ya yang terjual, per unitnya sebesar 25.000 harganya adik-adik. Nah, jadi kita kalikanlah 25.000 dikali 10.000. Nah, jadi ada 250 juta barang terjual atau penjualan kita 250 juta. Ya, dari situ hasilnya. Nah, kembali lagi kita ke bawah. Kita lihat. Ini yang tadi ya. Nah, kemudian kita lihat kembali untuk biaya barang terjual. Nah, ini adik-adik, untuk biaya barang terjual ini, untuk kita dapat menghitungnya atau mengetahui hasil 150 juta ini dari mana. Nah, ini kita lihat di bawah ada penjelasannya ya. Ini kan ada lambang bintang di sini. Nah, lambang bintang di sini, nah kita lihat penjelasan di bawah. Nah, lambang bintang itu artinya kita menghitung biaya barang terjual atau cost of goods sold, COGS. Nah, ini dengan pendekatan absorption costing. Kita lihat seperti apa. Jadi 150 juta ini untuk biaya barang terjual kita hitung dulu gitu ya. Kita hitung lagi sendiri begitu. Nah, ini dia ya, biaya barang terjual 150 juta. Nah, caranya bagaimana menghitungnya? Cara menghitungnya itu ya kita sudah biasa ya kalau menghitung cost of goods sold atau biasa dibilang ini ya, barang APP gitu ya, APP kalau tidak salah. Oke, kita lihat di sini sediaan awalnya 0. Kenapa? Karena untuk tahun 200A ini, kalau kita lihat di data, nah dia tidak ada saldo ya, saldo tahun sebelumnya begitu. Karena ini 200A ini tahun pertama. Jadi tahun pertama, kita asumsikan gini ya, kita asumsikan bahwa perusahaan ini tahun pertama memproduksi begitu, atau ada produksinya.
Atau mungkin tahun sebelumnya habis semua, sehingga tidak ada sediaan awal. Jadi persediaan awalnya itu 0. Nah ini, kemudian produksinya ini untuk 200A ini ada 300 juta. Nah, 300 juta ini dari mana? 300 juta ini adik-adik dari sini ya. Jadi nilai 300 juta itu tadi kita peroleh dari jumlah produksi, jumlah unit produksi, ini 20.000 untuk tahun 200A, kita kalikan dengan tarif biaya overhead pabrik tetap tahun 2000A yang 5.000. Ini 5.000 kita tambahkan dengan biaya produksi yang 10.000. Nah, jadi ada 15.000 dikali 20.000 ya. Nah, jadi biaya overhead pabrik tetap untuk tahun 200A ditambah dengan biaya produksi variabel per unitnya, itu ada 15.000, kita kali jumlah produksinya 200.000. Atau bisa langsung diambil dari ini, biaya produksi penuh tahun 200A, ini kan 15.000 ya, sama saja diperoleh dari 10.000, 10.000-nya itu yang biaya produksi variabel per unit, kemudian 5.000-nya dari perhitungan kita yang tadi, yang tarif biaya overhead pabrik tetap. Itu kalau kita kalikan maka nilainya 300 juta ya adik-adik ya. Jadi 15.000 dikali 20.000. Nah, maka hasilnya itu 300 juta ya. Ini 300 juta. Nah, kemudian maka barang yang tersedia itu ya nilainya 300 juta. Kita tinggal tambahkan sediaan awal 0 ditambah jumlah produksi ataupun produksi ya, nilai barang produksi yang tadi itu dikali dengan biaya penuhnya tadi itu 300 juta, maka barang tersedia itu nilainya 300.000. Jadi 0 ditambah 300.000. Kemudian untuk sediaan akhir, nah ini ada sediaan akhir ya untuk tahun 200A. Untuk tahun 200A ini ada 150 juta. Nah, 150 juta ini dari mana? Sebenarnya di sini sudah ada ya di bawah ini. Nah, ini diperoleh dari 20.000 dikurang 10.000 dikali 15.000. Hasilnya 15 juta. Hasilnya 150 juta. Nah, 20.000 dan 10.000 ini dari mana, Bu? Kita lihat ke datanya lagi ya. Jadi, sediaan akhir itu kita peroleh dari, nah, itu kita peroleh dari ini adik-adik ya. Kan jumlah yang diproduksi ataupun barang yang tersedia itu kan ada 20.000. Nah, ternyata yang terjual hanya 10.000. Nah, berarti ada sisa ya adik-adik ya. Karena kan jumlah produksinya 20.000, kita produksi produknya 20.000, tapi yang terjual 10.000. Nah, berarti ada sisa 10.000 unit. 10.000 unit produk yang menjadi persediaan akhir kita yang belum laku dijual. Nah, yang 10.000 unit itu kita kalikan dengan sama seperti yang tadi ya, dikalikan dengan 15.000 ya, biaya produksi penuh per unit ini. Yang 15.000. 15.000 ini diperoleh dari mana? Dari 5.000 di sini ditambah 5.000 dari 5.000 yang tarif biaya overhead pabrik tetap ditambah dengan biaya produksi variabel per unit. Nah, itu 15.000 ya.
Nah, ini di sini juga sudah dibuat gitu ya. Nah, jadi 10.000 unit dikali dengan Rp15.000 gitu. Karena sisa produknya ada 1.000 unit lagi yang belum terjual. Kan tadi dia produksi 20.000, ternyata terjualnya itu hanya 10.000. Sudah yang 10.000 itu kita kalikan dengan biaya produksi penuh. Biaya produksi penuh per unit yang 15.000. Maka nilainya 150 juta. Seperti yang ada di sini. Oke. Ini kita sudah dapat ya nilai 150 juta. Nah, maka kita tinggal jumlahkan. Kita tinggal jumlahkan. Kita kurangkan adik-adik ya, kita kurangkan. Jadi, diperolehlah nilai biaya barang terjual. Biaya barang terjual itu diperoleh dari barang tersedia dikurang sediaan akhir. Nah, 300 juta dikurang 150 juta. Maka sisanya 150 juta. Nah, kita sudah dapat ya biaya barang terjual untuk 200A. 150 juta ya adik-adik ya. Nah, oke, kita sudah dapat yang untuk 200A itu tadi penjualannya 250 juta. Kemudian biaya barang terjualnya tadi kita sudah hitung 150 juta. Nah, maka laba bersih itu kan kalau secara sederhananya kita peroleh dari pendapatan dikurang biaya-biaya ya adik-adik ya. Nah, pendapatan sebuah perusahaan itu apalagi perusahaan dagang, nah itu biasanya dari penjualan. Maka laba bersih itu kita peroleh dari penjualan dikurang biaya barang terjual. Nah, jadi 250 juta dikurang 150 juta, hasilnya 100 juta. Nah, maka kita perolehlah nilai laba bersih dengan pendekatan absorption costing untuk tahun 200A itu 100 juta. Nah, sekarang kita lihat yang 200B. 200B kita kerjakan sama ya, langkahnya juga sama, mirip gitu. Nah, untuk yang 200B, penjualannya 500 juta. Nah, 500 juta ini dari mana? 500 juta itu dari data di atas tadi. Nah, kan kita lihat di sini ya, barang terjual. Barang terjual ini itu kan penjualan kita. Untuk 200B, tahun 200B itu ada 20.000. Nah, untuk 20.000 unit ini, per satu unitnya harganya itu 25.000. Maka harga keseluruhan 20.000 unit penjualan tahun 200B ini kita kalikan dengan harga per unitnya. Jadi 20.000 dikali 25.000. Hasilnya 500 juta. Nah, ini dia hasilnya 500 juta. Kemudian untuk biaya barang terjual di tahun 200B, nah kita peroleh nilainya itu 300 juta. 300 juta ini dari mana? 300 juta ini sama juga ya langkahnya ya adik-adik ya. Cara menghitungnya itu masih sama. Kita lihat di bawah ada pembahasannya. Nih. Kita lihat masih di pembahasan yang tadi kita bahas bersama. Hanya saja dia di kolom yang 200B. Oke. Nah, untuk sediaan awal sebesar 150 juta ini adik-adik, ini diperoleh dari persediaan akhir di tahun sebelumnya ya adik-adik ya. Jadi tahun sebelumnya itu kan tahun 200A. Nah, persediaan akhirnya itu kan ada sisa, ada saldo sisa gitu ya untuk persediaan akhirnya itu 150 juta. Nah, maka itu akan menjadi persediaan awal bagi perusahaan di tahun akuntansi atau tahun periode baru.
Nah, makanya di tahun 200B ini ada sediaan awal. Sediaan awalnya 150 juta gitu. Kalau 200A tadi kan tidak ada sediaan awal karena kita tidak tahu, tidak ada diberikan informasi apakah di tahun sebelumnya itu tidak ada produksi atau perusahaannya ini baru buka di tahun 200A, atau mungkin di tahun sebelumnya itu habis, ya tidak ada saldo tersisa. Kita tidak tahu. Kita hanya mengambil informasi sesuai yang ada di dalam data, gitu ya. Nah, jadi 150 juta ini sisanya ya, sisa persediaan barang akhir di tahun sebelumnya. Nah, itu menjadi persediaan awal. Oke, kemudian adik-adik untuk nilai produksi ini, nah nilainya kan 200 juta. 200 juta ini dari mana? Nah, 200 juta ini ya, jadi dari, lihat lagi datanya ya, sama dengan yang 200A tadi. Oke, saya hapus dulu kaitannya. Nah, itu diperoleh dari sini ya, adik-adik ya. Diperoleh dari jumlah produksi di tahun 200B itu kan ada 10.000 unit. 10.000 unit. Kemudian untuk nilai ataupun biaya produksi untuk biaya produksi penuh tahun 200B itu 20.000. Nah, jadi nilai yang 200 juta itu tadi kita peroleh dari jumlah produksi tahun 200B dikali biaya produksi penuh per unit yang 20.000. Nah, 20.000 ini tadi dari mana, Bu? 20.000 ini tadi kita peroleh dari tarif biaya overhead pabrik tahun 200B. Nah, ini kan 10.000. Nah, ditambah dengan biaya produksi payable per unit di 200B. Nah, jadinya 20.000. Gitu ya. Jadi 20.000 dikali 10.000, maka hasilnya 200 juta. Oke ya, ini hasilnya 200 juta. Kemudian adik-adik, untuk barang tersedia sama seperti yang di 200A tadi, kita tinggal jumlahkan sediaan awalnya berapa, kemudian produksinya berapa. Nah, kita tinggal jumlahkan. Jadi kita jumlahkan saja persediaan awalnya itu 150 juta. Kemudian produksinya 200 juta. Kita jumlahkan menjadi 350 juta. Nah, kemudian persediaan akhirnya. Nah, untuk persediaan akhirnya itu 0 adik-adik. Kenapa 0? Karena begini. Kita lihat ya. Nah, karena di tahun 200B itu produksinya hanya 10.000. Kemudian ada sisa dari tahun 200A. Nah, bahwa di tahun 200A itu kan diproduksi 20.000, terjualnya hanya 10.000. Berarti di tahun 200A ini ada 10.000 unit tersisa atau persediaan akhir. Nah, yang di sini tadi ya, yang disediaan akhir ini. Tapi ini kan kita sudah kalikan dengan biaya produksinya, begitu ya adik-adik ya, dikali 10.000. Nah, jadi ada sisa 10.000. Kemudian kan di tahun 200B, nah kan kita sudah ada nih, ada sisa nih di tahun sebelumnya 10.000. Nah, itu kita anggap sebagai persediaan awal kita yang tadi kita sudah lihat ya.
Nah, jadi kan ada sisa 10.000 unit di tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 200B diproduksi 20.000 unit, diproduksi 10.000 unit. Nah, artinya kan ada begini ya. Ketik aja deh biar gampang. Ada sisa produk tahun 200A besar 10.000 unit. Dari mana 10.000 unit itu? Dari produksi 20.000, tetapi terjual hanya 10.000, jadi tersisa 10.000 unit. Kemudian tahun 2000B jumlah produksi 10.000 unit. Nah, ini yang 10.000 unit ya, adik-adik ya. Nah, ini yang 10.000. Nah, ini kan kalau kita jumlah sisa produk tahun 200A itu yang 10.000 unit, ditambah tahun 200B yang 10.000 unit, itu ada 20.000 unit jumlah produk kita. Nah, terjual di 200B itu 20.000 unit juga, maka tidak ada sisa, tidak ada persediaan barang akhir kita atau persediaan akhir kita atau sediaan akhir kita itu tidak ada karena laku terjual semua. Nah, maka kita kembali lagi. Ini 0 ya. Makanya di sini 0. Oke, kemudian untuk biaya barang terjual bagaimana menghitungnya? Sama seperti tahun 200A. Diperoleh dari barang tersedia dikurang dengan sediaan akhir. Nah, ini barang tersedia 200 juta, sediaan akhirnya 0, maka biaya barang terjual di tahun 200B itu sebesar 200. Kita pindahkanlah 200 juta ini ke perhitungan yang tadi. Sorry ya, adik-adik, maaf ya, saya salah ngemasukin. Maaf, maksud saya yang ini ya. Harusnya yang ini ya. Ini ya. Terusnya ini 350 juta. Saya tadi coret-coret di variable costing, seharusnya di absorption costing ya. Oke. Jadi 350 juta ini diperoleh dari mana? 350 juta ini tadi kita peroleh dari sediaan awal ditambah produksi. Kemudian untuk biaya barang terjual sama, itu diperoleh dari barang tersedia dikurang sediaan akhir. Maka diperolehlah biaya barang terjual di tahun 200B itu 350 juta. Ya, 350 juta. Oke, kita sudah dapat nilai penjualan untuk tahun 200B sebesar 500 juta. Kemudian kita juga sudah lihat biaya barang terjual 350 juta, maka tinggal kita kurangkan saja. Nah, maka diperolehlah hasilnya itu 500 juta dikurang 350 juta, nilainya 150 juta, adik-adik. Nah, kita sudah dapat nih laba bersih untuk pendekatan atau metode outsourcing costing untuk tahun 200A dan 200B. Nah, sekarang kita masuk ke variable costingnya dengan cara pendekatan variable costing untuk tahun 200A dan 200B. Ya.
kita lihat untuk perhitungan laba rugi komparatif tahun 200A dan 200B dengan pendekatan variable costing ya, adik-adik ya. Nah, untuk variable costing, penjualan di tahun 200A itu 250 juta. Sama ya, seperti penjualan yang ada di outsourcing costing di tahun 200A. Nah, kemudian untuk cara perhitungannya sama juga. Cara perhitungannya seperti yang tadi di outsourcing costing, adik-adik. Nah, kemudian kita lihat yang biaya barang terjual variabel. Nah, untuk variable costing, 100 juta. Nah, ini 100 jutanya dari mana? 100 jutanya ini adik-adik diambil dari produk yang terjual dikali harga atau biaya variabel ya. Nah, seperti yang kita lihat kalau di outsourcing costing itu kan tidak ada kata variabel, tetapi di variable costing karena dia memang sistem pencatatan biayanya sesuai dengan biaya variabel, maka kita akan mengkalikan jumlah produk unitnya dengan biaya variabel. Nah, kita kembali lagi ke data yang ada di atas. Ya. Nah, jadi di sini untuk barang yang terjual itu, biaya barang terjual itu kita lihat dari nilai barang terjual ini 10.000, kemudian kita kalikan dengan biaya produksi variabel per unit. Nah, jadi 10.000 dikali 10.000, nilainya 100 juta. Nah, itu yang membedakan ya untuk biaya barang terjual variabel ini. Perbedaannya dengan outsourcing costing ya, outsourcing costing atau full costing. Nah, kemudian kita tinggal jumlahkan penjualan kita kurang dengan biaya barang terjual variabel, berarti 250 juta dikurang 100 juta. Nah, hasilnya itu 150 juta. Nah, ini adik-adik masih belum laba ya, tapi kita sebut dengan kontribusi margin. Nah, kemudian kontribusi margin ini kita kurangkan dengan biaya tetap. Nah, biaya tetap kita lihat kembali ke data. Oke, untuk biaya tetapnya itu kita ambil dari sini ya, overhead tetap yang actual sama dengan estimation gitu. Nah, ini dia biaya tetap. Oke, nah itu ya 100 juta. Kemudian kita akan memperoleh laba dengan cara mengurangkan kontribusi margin yang 150 juta dikurang dengan biaya tetap yang 100 juta. Nah, maka diperolehlah laba bersih sebesar 50 juta. Gitu ya adik-adik ya. Itu untuk 200A. Nah, sekarang kita masuk ke 200B. Nah, untuk yang 200B ini tidak jauh berbeda dengan 200A. Kita tinggal sesuaikan saja dengan data awal tadi yang untuk tahun 200B. Nah, di sini kita bisa lihat untuk penjualannya 500 juta. Nah, ini masih sama dengan yang pendekatan outsourcing costing. Jadi jumlah penjualan dikali biaya penuh ya, biaya penuh. Kemudian biaya barang terjual variabel, ini kita peroleh 200 juta ini dari sama ya dengan yang tahun 200A tadi. 200 juta itu kita peroleh dari 20.000. Lihat, ini barang terjual. Ada 20.000 unit.
Nah, kita kalikan dengan biaya produksi variabel 10.000. 20.000 kali 10.000, 200 juta. Itu dia ya, 200 juta. Nah, sekarang kita tinggal menghitung kontribusi margin. Untuk kontribusi margin tersendiri, tadi saya sudah sampaikan diperoleh dari penjualan dikurang biaya barang terjual variabel. Diperolehlah nilainya 300 juta. Kemudian untuk biaya tetap ini kan sama ya adik-adik ya. Baik di tahun 200A maupun di 200B itu biaya tetapnya kalau kita lihat di dalam data ini nilainya itu sama, 100 juta. Oke, nah jadi nilai 100 juta ini diambil dari data yang sebelumnya. Nah, kemudian kita jumlahkan ya. Kita kurangkanlah kontribusi biaya margin yang 300 juta dengan biaya tetap 100 juta, hasilnya 200 juta. Oke, dari sini kita bisa lihat ya. Untuk absorption costing ini, laba bersihnya ada peningkatan. Kalau kita lihat ya, laba bersihnya ini ada peningkatan ya. Oke, laba bersihnya ini kan di tahun 200A 100 juta, meningkat menjadi 150 juta. Nah, ini kita bisa lihat ya adik-adik ya bagaimana kinerja begitu ya, ataupun ini ya kinerja ataupun usaha yang dilakukan oleh si manajer ya. Nah, ini kita bisa lihat 100 juta awalnya meningkat menjadi 150 juta. Artinya ada 50% peningkatan ya adik-adik ya. Dimana kita lihat di sini bahwa penjualannya itu juga meningkat ya. Penjualan di 200A itu 250 juta. Nah, meningkat menjadi 500 juta. Artinya penjualan meningkat 100% ya. Penjualan juga meningkat 100%. Penjualannya meningkat 100%. Dari yang sebelumnya 250 juta menjadi 500 juta. Kemudian biaya barang terjualnya juga meningkat ya adik-adik ya. Ini sekitar 125% ya. Sebentar ya, saya cek ya. Ini sekitar 1% lebih lah ya dia meningkatnya. Dia jadi 2 kali lipat gitu ya. 150 menjadi 350 juta. Nah, kemudian kita lihat kalau yang di variable costing itu penjualannya juga sama meningkat dari tahun sebelumnya. Kemudian biaya barang terjual variabelnya juga meningkat. Kita lihat ini ada peningkatan 100%. Kemudian kontribusi marginnya juga sama. Nah, kemudian kalau kita lihat labanya adik-adik, laba di tahun 200A itu kan 50 juta, laba di tahun 200B 200 juta. Artinya ada 4 kali peningkatan ya, atau 400% peningkatan gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari masing-masing perhitungan laba rugi komparatif untuk absorption costing dan variable costing ini, apakah terjadi peningkatan atau penurunan kinerja manajer? Nah, kita lihat di sini ya. Di sini sudah dijelaskan, sama seperti yang tadi saya jelaskan ya, dari laporan laba rugi tabel 2.20. Nah, ini yang tabel ini. Tampak bahwa penjualan meningkat 200A ke 200B dari 100% ya, dari yang awalnya 250 juta menjadi 500 juta. Akan tetapi dengan menggunakan pendekatan absorption costing, nah kita lihat tadi ya, absorption costing itu hanya 50% ya meningkat. Absorption costing itu meningkatnya hanya 50% ya dia dari 100 juta menjadi 150%. Seperti yang tadi saya jelaskan.
Nah, laba hanya meningkat sebesar 50%, dari 100 juta menjadi 150 juta. Nah, kalau dilihat dari sisi pendekatan absorption costing-nya, kalau dari sisi pendekatan absorption costing-nya ini ya, adik-adik, kita bisa menilai ya atau menganggap bahwa kinerja manajer ini buruk begitu ya. Kinerja manajer tampak sangat buruk. Kenapa? Karena peningkatan laba itu tidak proporsional dengan peningkatan penjualannya. Nah, di mana kita lihat penjualannya itu kan meningkat 100%, tapi labanya hanya 50%. Walaupun ada peningkatan laba dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, atau dari tahun 200A menjadi 200B, tapi peningkatan labanya ini tidak proporsional dengan peningkatan penjualan. Nah, dikatakan baik kinerjanya atau bagus kinerjanya, minimal itu sama ya, dia proporsional. Artinya begini, ketika penjualan meningkat 100% dari 250 juta menjadi 500 juta, seharusnya laba juga meningkat 100%. Dari 100 juta menjadi 200 juta, begitu ya. Karena kan penjualan itu akan mempengaruhi laba, ya, atau adik-adik. Nah, maka karena di sini peningkatan labanya itu hanya 50%, tidak proporsional dengan yang 100% atau tidak sama dengan penjualan itu tadi persentase peningkatannya, maka dikatakan kinerjanya ini buruk ya, sangat buruk begitu kinerja si manajer. Kalau tadi masih sama, ya itu masih baik begitu ya, sama-sama 100%. Nah, bagaimana dari sisi pendekatan variable costing? Nah, untuk dari sisi pendekatan variable costing itu ada perbedaan ya. Nah, kalau dengan laba yang dihitung menggunakan pendekatan variable costing itu luar biasa ya peningkatannya. Nah, di mana kita lihat kontribusi margin naik sebesar 100%, sama dengan kenaikan penjualan. Kembali ya. Tadi itu kan yang untuk variable costing ini kan 250 juta, awalnya penjualannya meningkat menjadi 500 juta. Artinya meningkat 100 juta ya. Dan itu dibarengi dengan peningkatan kontribusi margin. Artinya proporsional, sama. Meningkatnya juga 100%. Dari 150 juta meningkat menjadi 300 juta. Nah, artinya proporsional adik-adik. Penjualannya juga meningkat 100%, kontribusi marginnya juga 100%. Dan kita lihat labanya. Labanya itu meningkat 4 kali lipat atau 400%. Nah, ini juga disampaikan ya di sini ya. Nah, bahkan laba meningkat sebesar 400%. Nah, jadi kalau dari segi absorption costing, kinerja manajernya itu tampak sangat buruk ya adik-adik ya, karena peningkatan labanya tidak proporsional dengan peningkatan penjualan, sedangkan kalau dengan pendekatan variable costing, kontribusi marginnya sebesar 100%, begitu juga dengan peningkatan penjualannya. Jadi baik begitu ya. Nah, pendekatan yang kedua di sini maksudnya pendekatan variable costing lebih rasional dilihat dari sisi pengendalian biaya. Nah, artinya apa? Artinya kinerja manajer seharusnya dievaluasi hanya berdasarkan apa yang dapat dikendalikannya, yaitu biaya variabel. Jadi, kita bisa evaluasi dengan biaya variabel. Nah, karena tadi juga kembali lagi ya, tadi disampaikan juga ya adik-adik ya, bahwa sebentar saya hapus dulu. Nah, tadi di atas ada dipaskan juga ya. Nah, bahwa asosiasi-asosiasi yang ada di atas ini tadi, kalau kita lihat kan, jika pendapatan meningkat, semua faktor lainnya tidak berubah, labanya meningkat.
Dan jika pendapatan menurun, semua faktor lainnya tidak berubah, maka laba menurun. Dan jika tidak berubah, maka tidak akan berubah. Nah, ini hanya cocok atau sesuai dengan pendekatan variable costing. Sementara tidak sesuai dengan outsourcing costing. Oke, itu ya adik-adik ya. Itu untuk penggunaan laporan biaya variabel sebagai evaluasi kinerja manajer. Nah, untuk yang kedua, untuk pelaporan dan evaluasi kinerja segmen, ini adik-adik bisa baca di dalam modul, silakan adik-adik baca. Di sini variable costing ini maksudnya dipergunakan ya adik-adik ya untuk pelaporan eksternal, karena memang kan variable costing itu biasanya digunakan untuk pihak eksternal, pihak eksternal gitu ya, pelaporan ke pihak eksternal. Internal ya, pihak internal. Nah, jadi variable costing itu dia hanya diperuntukkan bagi pihak internal, karena tadi kan sebagai bahan evaluasi kinerja manajer. Kemudian ini bahan evaluasi kinerja segmen. Nah, jadi memang tidak diperuntukkan untuk pihak eksternal, hanya untuk pelaporan internal. Nah, kemudian di sini adik-adik, yang dikatakan kinerja segmen ini maksudnya di sini apa ya? Kalau kita baca di sini itu disampaikan ya, segmen adalah segala sesuatu yang dapat menciptakan profit bagi organisasi atau menciptakan keuntungan bagi organisasi. Oleh karena itu, yang dapat dikatakan sebagai segmen adalah produk. Nah, jadi variable costing ini dapat kita pakai untuk pelaporan dan evaluasi kinerja produk. Misalkan produk A, produk B, produk C seperti apa, begitu ya, penjualannya seperti apa, istilahnya apa ya, kinerjanya begitu. Kemudian bisa juga kita lihat dari segi teritori. Misalnya wilayah gitu ya, wilayah di Jatim, Jateng, nah ini untuk provinsi. Dan bisa juga kita lihat dari segi divisi. Jadi di sini segmen itu maksudnya lebih ke bidang khususnya gitu ya, ya, bidang khusus spesifiknya. Kalau dari segi produk, nah produk A atau B atau C, teritori itu untuk wilayah, kemudian divisi, kita bisa lihat ada divisi audit, sistem pajak. Nah, bisa juga untuk kinerja segmen salesperson. Nah, untuk salesnya gitu ya, bagian penjualannya atau kalau kita lihat sering itu ada SPG gitu ya, sales promotion goal atau apa gitu. Nah, di sini misalnya si Adi, Badu, si Cica, dan sebagainya. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, ini nanti bisa kita lihat di sini format standar laporan segmentasinya itu. Nah, jadi dibagi per segmen. Nah, tadi bisa segmennya itu produk ya, produk A, produk B, produk C, totalnya. Nah, itu nanti kita akan lihat penjualannya berapa, biaya-biaya variabelnya berapa, kemudian biaya-biaya tetap langsungnya, kemudian biaya-biaya tetap bersama, kemudian kita akan peroleh laba bersih sebelum pajak. Nah, ya. Silakan adik-adik baca. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang biaya relevan. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Selamat sore.